Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid RK Sudagaran yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sesuai tema yang diberikan kepada kami akan kami sampaikan salah satu dari ajaran Islam yaitu puasa. Salah satu puasa ini adalah mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin. Banyak sekali ya hikmah dari disyariatkannya puasa ini. Salah satunya adalah untuk kita bisa mencintai kepada orang miskin. Jamaah yang dirahmati Allah, esensi puasa Ramadan itu tak hanya menahan diri ya dalam beribadah kepada Allah, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, melainkan pula sebagai bentuk ya pelatihan kepada kita agar kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan puasa di bulan Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin. Bagaimana kita di siang hari tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, untuk kita bisa merasakan ya bagaimana lapar dan haus, yang itu adalah sesuatu yang dirasakan sehari-hari oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Lantas bagaimana dengan kita ini yang masih bisa makan cukup dan bergizi ya, tak perlu lagi merasakan kelaparan. Maka bahkan kita bisa memilih makanan apapun yang kita inginkan. Kalau tidak ada bahkan kita bisa pergi ke restoran. Maka sudah sepatutnya ya, untuk kita ini lebih bersyukur ya, karena kita diberikan kecukupan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak hanya rasa empati saja ya, dengan puasa ini kita juga langsung disuruh mengaplikasikannya rasa empati itu ya. Nanti di akhir Ramadan atau bahkan sejak sekarang ya, kita disyariatkan untuk membayar zakat fitrah. Ini adalah wujud dari bukti nyata rasa kasih sayang kita ya, kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung seperti kita. Di setiap hari kita juga disyariatkan, disunahkan untuk memberikan takjil atau iftar atau berbuka puasa. Ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang berkategori miskin. Bahkan kepada kita yang karena sesuatu hal menghalangi kita untuk tidak berpuasa, ya misalnya kita sudah terlalu tua atau sakit, ya, tetapi kita memiliki kemampuan, kita pun tetap diajarkan untuk mencintai orang miskin, yaitu dengan jalan mengganti puasa kita itu memberikan fidyah kepada para fakir miskin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini juga dicontohkan ya oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Di saat puasa mereka sangat dekat dan sangat mencintai kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Karena ternyata di dalam
ajaran agama Islam ternyata mencintai orang miskin itu memiliki keutamaan. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita yang isinya antara lain, ya, cuplikan doa itu, Allahumma inni as'alukal fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku mohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Doa ini sudah menunjukkan, ya, keutamaan seorang muslim untuk mencintai orang-orang atau saudara-saudara kita yang miskin, ya. Lalu kenapa sampai Nabi SAW mengajarkan doa ini? Apa gerangan dengan si miskin ini, ya? Jamaah yang dirahmati Allah, mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya seseorang, ya. Karena kalau kita mencintai orang yang kaya, bisa jadi kita mempunyai maksud tertentu di balik kecintaan kita kepada mereka. Tetapi kalau kita mencintai orang miskin, insya Allah itu adalah cinta yang ikhlas, karena tidak ada pamrih apapun, ya, ketika kita melakukan cinta kepada orang miskin. Mari kita lihat penjelasan mengenai hadis yang kami maksud di atas tadi. Itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Muhammad, jika engkau sholat, ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa anta khafirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta ini, aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku, jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Dalam lanjutan hadis, Nabi SAW menyebutkan, ini adalah benar, belajar dan pelajarilah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk mendalami kandungan dari doa yang penuh berkah ini. Doa yang penuh berkah di atas berisi berbagai macam permintaan, dan ini menunjukkan kesempurnaan serta menjelaskan pula bagaimana agungnya doa yang diminta. Di dalamnya berisi permintaan agar diberi taufik. Taufik adalah berkemampuan untuk melaksanakan kebaikan dan berbagai macam amalan soleh. Begitu pula di dalamnya berisi permintaan agar seorang muslim dijauhkan dari perbuatan mungkar dan keburukan atau kejelekan. Juga di dalamnya seorang muslim meminta agar tidak terkena fitnah dan kerusakan dalam hal agama, baik itu di dunia, terlebih lagi nanti di saat yaumul hisab atau hari pembalasan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya seorang muslim, kita termasuk kita, untuk memperbanyak, ya, doa tersebut. Hendaklah pula kita berusaha untuk memahami lalu mengamalkan isinya. Siapa saja yang mempelajari dan mengamalkan isi kandungan doa tersebut, niscaya ia akan meraih kebahagiaan baik di dunia, di alam barzah atau alam kubur,
dan kemudian di zaumul hisab, dan kita akan selamat sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, doa ini di atas ini berisi meminta segala macam kebaikan dan meminta agar dijauhkan kita dari berbagai kemungkaran. Yang namanya kebaikan adalah segala sesuatu hal yang Allah cintai, berupa perkataan maupun perbuatan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Sedangkan kejelekan adalah setiap yang Allah benci dan berupa perkataan maupun perbuatan. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan yang diminta dalam doa ini, maka telah meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Ini doa adalah contoh doa yang jami, ringkas namun syarat akan makna. Doa yang jami seperti inilah yang selalu beliau sallallahu alaihi wasallam sukai. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min du'ai wa yada'u ma siwa dalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang singkat dan padat dan meninggalkan selain itu. Hadis riwayat Abu Daud. Hendaklah kita membiasakan membaca doa yang memiliki sifat yang demikian. Misalnya doa sapu jagat, itu sangat singkat, tetapi isinya sangat padat sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi yang langsung ya, doa-doa yang diajarkan dan dituntunkan ya, dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian apa keutamaannya mencintai orang miskin? Pertama, mencintai orang miskin termasuk kebaikan. Karena mencintai orang miskin ini adalah dalam doa yang diajarkan di atas disebutkan secara tersendiri ya. Dan ini menunjukkan pentingnya amalan ini. Di samping menunjukkan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka akan memudahkan hisab seorang muslim nanti pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit utang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Nabi SAW berdoa agar bisa menjadi bagian dari orang miskin. Artinya agar Rasulullah menjadi orang yang tawadhu. Bahkan bisa berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Karena orang miskinlah yang hisabnya itu tidak terlalu panjang nanti di hari kiamat. Mereka tidak memiliki banyak harta dibandingkan orang kaya. Sehingga mereka lebih dahulu ya, selesai hisabnya, maka otomatis lebih dahulu. Kalau masuk surga lebih dahulu. Bukti bahwa sedikit harta akan sedikit hisabnya adalah pada hadis Mahmun bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dua hal yang tidak disukai oleh manusia, kematian, padahal kematian itu baik bagi muslim tatkala fitnah melanda, dan yang tidak disukai pula adalah sedikit harta, padahal sedikit harta akan menyebabkan manusia mudah dihisab pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan mencintai miskin yang ketiga adalah dekat dengan orang miskin berarti semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah,
hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat. Aisyah berkata, mengapa hai Rasulullah engkau meminta yang demikian? Orang-orang miskin itu masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah bagaimana sampai Rasulullah SAW mendorong Aisyah untuk mencintai dan dekat dengan orang miskin. Karena keutamaannya seorang akan semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat nanti. Namun patut diingat, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, yaitu dengan membantu dan menolong mereka. Jadi bukan hanya sekedar dekat dengan mereka. Adapun maksud doa yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas adalah agar Allah Ta'ala memberikan sifat tawadhu seperti yang saya sampaikan tadi dan rendah hati, serta agar tidak termasuk orang-orang yang sombong, lagi zalim, maupun orang-orang kaya yang melampaui batas. Makna hadis itu bukanlah meminta agar beliau menjadi orang miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Atsir rahimahullah, bahwa kata miskin dalam hadis di atas artinya adalah tawadhu. Sebab di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri la ilaha illa anta misalnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian keutamaan yang keempat, mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan pada Allah. Karena orang miskin tidak memiliki materi dibanding orang kaya. Namun, seseorang harus mencintai si miskin itu karena Allah. Artinya, semakin si miskin itu beriman, ia pun semakin menaruh cinta padanya. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karenanya, memberi karenanya, dan tidak memberi juga karenanya, maka ia telah sempurna imannya. Man habba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Kemudian yang kelima, mencintai orang miskin termasuk dalam wasiat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berwasiat pada Abu Dar Al-Ghifari, di mana Abu Dar berkata, yang artinya, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. 3, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. 4, aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. 5, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kemudian 6, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Dan 7, beliau menasihatiku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, memperjuangkan kehidupan orang miskin termasuk jihad di jalan Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,
yang artinya orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Dan bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, menolong orang miskin akan mudah memperoleh rezeki dan pertolongan Allah, serta akan mudah mendapatkan barokah doa mereka. Dengan menolong orang-orang miskin dan lemah, kita akan memperoleh rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa Sa'ad menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya karena melimpahnya dunia pada dirinya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian Ibnu Battal berkata, ibadah orang-orang lemah dan orang doa mereka lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk. Karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia dan perhiasannya. Hati mereka pun jauh dari yang lain kecuali dekat pada Allah saja. Amalan mereka bersih dan doa mereka pun mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhallab berkata, yang Nabi SAW maksudkan adalah dorongan bagi Sa'ad agar bersifat tawadhu, tidak sombong dan tidak usah menoleh pada harta yang ada pada mukmin yang lain. Dan yang terakhir, yang ke-8, jamaah yang dirahmati Allah, memiliki sifat tawadhu dan qanaah. Ini keutamaan mencintai orang miskin. Orang yang mencintai orang miskin akan memberikan pengaruh baik pada dirinya, yaitu semakin tawadhu atau rendah diri, dan selalu merasa cukup atau qanaah. Karena itu, ia selalu memperhatikan bahwa ternyata Allah masih memberikan kelebihan materi yang lainnya dari yang lainnya. Inilah sifat mulia yang diajarkan Islam pada umatnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa si miskin yang patut kita cintai itu? Perlu dipahami, siapa orang miskin yang pantas dicintai, tentu saja bukan orang miskin yang musyrik atau kafir. Tentu saja yang diutamakan adalah orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat. Begitu pula bukanlah masuk kategori miskin jika malas-malasan kerja yang hanya menjadikan minta-minta di jalan sebagai profesi harian. Pahamilah hadis berikut, yaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, namanya miskin bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua suap makanan, akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan, lantas ia pun malu atau tidak meminta dengan cara mendesak. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, jamaah yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita untuk kita lebih berempati kepada saudara-saudara kita ya, yang di Indonesia ini orang miskin masih cukup banyak, 9,22% lebih dari penduduk yang ada di Indonesia. Yang ini butuh kepedulian kita. Mari dengan Ramadan ini ya kita manfaatkan ya untuk kita bangun rasa empati kita untuk saling menolong, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung.
Ya Allah, berilah kami sifat mencintai orang miskin dan menjadi mujahid di jalan Allah dengan memperjuangkan dan menolong mereka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.